Film ini menceritakan seorang wanita muda yang ditahan di bunker bawah tanah. Ketika udara telah tercemar oleh virus mematikan, seorang pria berkeras bahwa peristiwa tersebut membuat permukaan bumi tidak dapat dihuni. Di New Orleans, seorang desainer perancang bernama Michelle dengan panik sedang mengemasi barangnya. Dia pergi, meninggalkan kunci dan cincin tunangan. Dia meninggalkan kota dengan pikiran penuh masalah. Saat mengisi bahan bakar mobilnya malam itu, Michelle melihat sebuah truk mencurigakan parkir di belakang mobilnya. Dia mengabaikannya dan melanjutkan perjalanannya. Kembali ke jalan, dia mendapat telepon dari Ben, mantan pacarnya. Ben memintanya untuk kembali, tetapi Michelle menolak berbicara. Pasangan itu bertengkar, yang memaksa Michelle pergi secara tiba-tiba. Bosan dengan permohonannya, Michelle menutup telepon dan menyalakan radio. Berita tersebut melaporkan lonjakan listrik yang menyebabkan pemadaman listrik meluas di kota tersebut. Ben kembali menelepon, tapi sebelum dia bisa menjawab, sesuatu menabrak mobilnya, sehingga membuatnya keluar dari jalan raya. Michelle terbangun di ruangan beton yang tidak mencolok dan menemukan kakinya terluka dan dirantai ke dinding. Listrik berdengung, semakin lemah dan kuat. Michelle mencoba melepaskan borgolnya, tetapi tidak berhasil. Michelle menangis, bingung dan takut. Berusaha menyelamatkan diri, ia meraih tongkat infus dan menggunakannya untuk menarik ponselnya dari seberang ruangan. Hanya menemukan jika tidak ada sinyal di ponselnya. Langkah kaki yang berat terdengar dari sisi lain tembok. Michelle menutupi dirinya dengan selimut, menunggu seseorang masuk. Seorang pria bertubuh besar masuk dengan sepiring makanan dan pistol diikat pinggangnya. Michelle memohon untuk hidupnya, tapi dia menolak. Sebagai gantinya, dia memperbaiki infusnya. Pria tersebut adalah Howard. Ia mengklaim hanya bermaksud untuk menjaga Michelle tetap hidup. Dia memberinya satu set tongkat dan menyuruhnya berlatih berjalan dengan tongkat itu. Michelle menggertak dan mengatakan kepadanya bahwa tunangannya akan memanggil polisi. Howard dengan yakin mengatakan tidak ada yang mencarinya dan dia melemparkan kunci rantai ke arahnya. Setelah dia pergi, Michelle melepaskan ikatannya dan berpakaian. Dia mencoba membuka pintu, tapi terkunci. Memutuskan untuk melarikan diri, dia menggunakan kunci tersebut untuk mempertajam ujung tongkatnya. Dia membuka ventilasi di kamarnya dan membakar pakaian, menghasilkan asap yang cukup untuk menyalakan alarm kebakaran, memaksa Howard untuk kembali. Dia menunggu di pintu dan menyergapnya, namun Howard menangkapnya dan menyuntiknya dengan obat penenang. Michelle bangun di ruangan yang sama dengan makanan menunggunya. Howard mengagumi semangatnya, tetapi mengatakan dia harus bersyukur karena telah diselamatkan. Michelle memohon kebebasannya lagi, tapi Howard mengatakan tidak ada tempat lain untuk pergi. Howard berbicara tentang keselamatannya dari kecelakaan mobil. Dia menjelaskan bahwa ada kemungkinan serangan nuklir, tapi mereka aman di bunkernya. Berharap dia bisa berbuat baik, Michelle berterima kasih padanya, tetapi menyarankan bahwa dia membutuhkan rumah sakit. Hal ini membuat Howard frustasi karena dia menyatakan bahwa udara di luar sudah tercemar dan perlu waktu bertahun-tahun sebelum keadaan aman untuk keluar. Michelle ingin menelepon keluarganya, tapi Howard yakin semua orang di luar sudah mati. Sebuah suara dari luar memberitahu Michelle bahwa ada orang lain di atas bunker. Beberapa jam kemudian, Michelle terbangun dan mendapati pintu akhirnya terbuka. Dia keluar dan melihat koridor yang penuh dengan peralatan. Di sana ia bertemu seseorang bernama Emmett yang lengannya terluka. Michelle membahas upaya melarikan diri dengan dia. Namun Emmett yakin bahwa udara di luar sudah sangat tercemar. Howard kemudian menemukan mereka, memberitahu Michelle jika kekacauan sebelumnya adalah ulah Emmett yang menjatuhkan persediaan makanan selama seminggu. Howard mengajak mereka berkeliling ruang rekreasi yang berisi DVD, buku, dan media hiburan lainnya. Howard membuat beberapa aturan, termasuk aturan yang tidak boleh disentuh. Dia menunjukkan kepada Michelle kamar pribadinya, rumah bagi satu-satunya kamar mandi di bunker, dan memintanya untuk mandi. Meskipun Michelle menuntut privasi, Howard memutuskan untuk menjaga pintu karena dia masih tidak mempercayainya. Selama makan malam, Howard menyebut nama Megan, namun hanya mengatakan bahwa dia tidak bersama mereka lagi. Saat listrik berkedip, Michelle menduga itu karena mobil di atas mereka. Howard berkata tidak ada orang lain selain mereka. Melihat Michelle masih meragukannya, dia membawanya ke atas yang memiliki akses pintu keluar. Di sana, Michelle melihat babi membusuk yang menurut Howard mati karena udara beracun. Michelle melihat ke seberang lapangan dan melihat truk Howard. Pikirannya mengingat kembali saat-saat sebelum kecelakaan
kecelakaan terjadi, yakin bahwa itu adalah truk yang sama yang membuat mobilnya keluar dari jalan raya. Kecurigaan Michelle terhadap Howard semakin besar. Emmett memberi Michelle informasi tentang Howard. Howard bekerja di militer sebelum pindah ke pertanian, tempat Emmett membantu Howard membangun bunker. Michelle membagikan teorinya bahwa Howard menabrakkan mobilnya untuk menculiknya, namun Emmett tidak mempercayainya. Pada hari dia memasuki bunker, Emmett melihat ledakan. Mengetahui bahwa teori kiamat Howard akan menjadi kenyataan, Emmett berjuang masuk ke bunker untuk bertahan hidup, melukai lengannya dalam prosesnya. Michelle mengaku dia mendengar suara mobil di atas bunker sebelumnya, namun Howard menyela dan mengundang mereka makan malam. Michelle merasa tidak nyaman saat makan malam dan bertanya-tanya apakah Howard mendengar apa yang dia katakan. Emmett mencoba memulai percakapan santai dengan keduanya. Hal ini membantu Michelle merasa lebih rileks, yang membuat Howard marah. Tapi dia menyimpannya untuk dirinya sendiri dan memberitahu Emmett bahwa dia lebih suka makan dengan tenang. Melihat betapa mudahnya perhatian Howard teralihkan, memberi Michelle ide. Dia memusatkan perhatiannya pada Emmett dan tampak menggodanya. Ketika dia melihat Michelle menyentuh lengan Emmett, dia membanting meja dan mendorong Michelle, menuduhnya menyakitinya. Emmett mencoba menenangkannya, tapi juga takut padanya. Setelah duduk kembali, Michelle menyembunyikan kunci di tangannya di bawah meja setelah mengambilnya dari Howard. Suara mobil menarik perhatian mereka. Melihat adanya peluang, Michelle mengambil botol dan memukul wajah Howard. Dia memanjat meja dan menuju pintu keluar bunker. Tangannya gemetar saat dia membuka pintu. Howard menaiki tangga, hampir mencapainya sebelum membuka pintu pertama dan menutupnya di belakangnya. Dia mulai membuka pintu kedua, tetapi melihat sebuah mobil di depan. Harapan memenuhi Michelle, dia berteriak minta tolong, padahal dia masih kesulitan membuka kunci pintu. Tiba-tiba, seorang wanita mendobrak pintu dengan luka-luka dan meminta Michelle untuk mengizinkannya masuk. Howard menyuruh Michelle untuk tidak mengizinkannya masuk. Akhirnya menyadari bahwa Howard mungkin mengatakan yang sebenarnya, Michelle berhenti membuka pintu dan bertanya kepada Howard apakah mereka dapat membantunya. Wanita itu mulai membenturkan kepalanya ke pintu. Karena ketakutan, Michelle memilih mundur. Usai kejadian, Michelle ditempatkan kembali di ruang beton. Howard mengakui dia menabrakkan mobilnya, tetapi itu kecelakaan. Dia tahu akan ada serangan ketika dia mendengar berita itu. Dia mengemudi dengan panik untuk kembali ke bunkernya, menyebabkan mobil Michelle keluar jalur. Dia menawarkan Michelle satu set pakaian lama Megan untuk dipakainya. Setelah mandi, Howard memberitahunya bahwa wanita di luar adalah tetangganya Leslie yang mendengar kabar dari bunkernya. Dia kemudian menjahit luka di wajah Michelle. Setelah memberikan barang-barangnya kepada Michelle dari mobil, Howard akhirnya membuka tentang putrinya Megan yang dibawa ke Chicago oleh ibunya. Belakangan, Emmett memberitahu Michelle bagaimana dia berkompetisi di lintasan lari dan diterima di Universitas Teknologi Louisiana. Tapi dia takut gagal dan tidak pergi. Hal ini mendorong Michelle menceritakan bagaimana kakaknya selalu melindunginya saat ayahnya marah. Namun ketika dia mempunyai kesempatan untuk membantu gadis lain yang ayahnya sedang marah, Michelle masih takut dan melarikan diri. Dia menyesali tindakannya, tetapi Emmett berjanji kepadanya bahwa hidup mereka masih berarti karena mereka masih hidup. Selama beberapa hari berikutnya, ketiganya menyesuaikan diri dengan kehidupan di bawah tanah, menikmati kebersamaan satu sama lain. Suatu hari bunker berguncang dan mereka mendengar helikopter terbang di atas kepala saat listrik melemah. Howard berpikir itu militer yang berpatroli untuk mencari orang yang selamat. Alarm kemudian berbunyi, sistem udara mereka ternyata tersumbat. Michelle ditugaskan untuk membuka ventilasi dan memulai kembali sistem penyaringan udara. Michelle berjuang di ruang sempit tetapi akhirnya berhasil mencapai ruang mekanik. Dia memulai ulang sistem seperti yang diajarkan Howard kepadanya dan merasa lega mendengarnya berfungsi kembali. Lalu dia melihat sebuah tangga menuju pintu keluar. Di jendela dia menemukan goresan yang bertuliskan help. Michelle mengambil anting-anting yang terlihat familiar di bawah tangga. Saat mereka sendirian, Michelle memperlihatkan anting kepada Emmett yang tampak berlumuran darah. Ia kemudian memperlihatkan foto Megan yang mengenakan anting yang sama. Namun Emmett mengenali gadis di foto itu sebagai Brittany yang bersekolah di SMA bersama saudara perempuannya dan menghilang 2 tahun lalu. Michelle memberitahunya tentang kata help yang tergores di pintu keluar. Foto lain dari Brittany dan Howard yang duduk bersama tidak ada dalam buku Howard. Pakaian Brittany sama dengan pakaian yang dikenakan Michelle. Howard menyela mereka dan menyuruh Michelle mandi. Saat dia bersiap untuk mandi, Michelle melihat ke tirai kamar mandi saat dia membuat rencana. Dia menunjukkan kepada Emmett gambar yang dia ambil di majalah yang meyakinkan dia untuk membuat suatu rencana.
Malam itu, Emmett mengambil gunting dari dapur. Dia kemudian meyakinkan Howard bahwa Michelle mungkin telah mencemari kamar mandinya setelah memperbaiki sistem filter udara. Sebagai tindakan pencegahan, Howard membuang tirai kamar mandi, tapi Michelle diam-diam mengambilnya. Di dalam bunker, Michelle membuat setelan dari berbagai bahan agar salah satu dari mereka bisa pergi mencari bantuan. Saat bermain permainan papan, Emmett menjadi gugup yang membuat Howard curiga. Hari itu, Michelle masih mengerjakan pakaian hazmat ketika Howard tiba, hampir tidak memberinya waktu untuk menutupi semuanya. Michelle, Howard, dan Emmett membawa tong dari dapur ke kamar Howard. Howard menjelaskan, asam yang dikandungnya mampu melarutkan sebagian besar zat biologis, termasuk manusia. Howard yang sudah mengetahui rencana mereka, mulai bertanya tentang peralatan dan mengancam akan melarutkan mereka dalam asam. Berharap untuk menenangkannya, Emmett berbohong bahwa dia mengambil alat untuk membuat senjata, dan Michelle tidak ada hubungannya dengan itu. Dia memberitahu Howard bahwa dia ingin Michelle menghormatinya sama seperti dia menghormati Howard. Dia meminta maaf dan Howard setuju dan menembak wajah Emmett. Michelle meringkuk ketakutan saat Howard memeluknya dan memberitahunya bahwa Emmett akan menyakitinya. Michelle meratapi Emmett sendirian saat dia melihat kartu identitas Emmett di dompetnya. Howard masuk dan dia telah bercukur dan membersihkan diri. Dia meninggalkan semangkuk es krim untuknya. Michelle menemukan tiket bus yang seharusnya digunakan Emmett untuk kuliah. Tidak ingin kematian Emmett sia-sia, jadi Michelle memutuskan untuk melanjutkan rencananya sendirian. Dia terus menyiapkan pakaian hazmat sebelum Howard mengundangnya makan malam. Tepat sebelum Howard masuk, dia menyembunyikan masker gas darurat di ventilasi. Tapi sekrup di ventilasinya lepas. Howard memeriksanya dan bertanya mengapa jendela itu terbuka. Kemudian dia melihat beberapa pakaian di bawah tempat tidur. Marah, dia menariknya dari tempat tidur, memperlihatkan pakaian di bawahnya. Michelle mengunci pintu saat Howard masih di dalam. Dia menggeledah kamar Howard dan mengambil pendingin kimia. Howard menghentikannya, tapi dia menjebaknya dengan rendaman asam, menyebabkan Howard terjatuh dan menggeliat kesakitan. Asam menyebabkan kebakaran di ruang tamu dan memicu alarm. Michelle mengambil baju hazmat dan masker dari kamarnya. Howard tertatih-tatih mendekatinya, tubuhnya setengah terbakar. Dia menjatuhkan rak untuk menghentikannya dan naik ke atasnya untuk melarikan diri. Api menghalangi jalannya menuju pintu keluar bunker. Michelle naik ke ventilasi, berharap bisa melewati lubang mekanis. Howard mendengarnya merangkak ke dalam lubang dan mulai menusukkan pisau ke sana. Dia meraih kaki Michelle, tapi Michelle menendang kakinya sampai dia melepaskannya. Di ruang mekanik, Michelle segera mengenakan pakaian hazmat. Dia naik ke atas dan membekukan gemboknya dengan bahan pendingin kimia. Setelah beberapa kali mencoba, dia berhasil memecahkannya dan membuka pintu. Akhirnya Michelle sampai di atas. Ia bernapas berat, melihat sekeliling mencari tanda kehidupan. Dia melihat truk tua milik Howard dan masuk ke dalamnya, tetapi merobek pakaiannya. Takut kontaminasi, dia menutupnya dengan lakban. Setelah diperbaiki, Michelle mendengar kawanan burung terbang di atas. Dia melihat mereka, menyadari bahwa burung-burung itu seharusnya mati jika udara beracun. Mengambil risiko, dia melepas maskernya, menunggu yang terburuk. Namun, tidak ada yang terjadi. Leganya, Michelle tertawa kecil. Sebuah suara di kejauhan menarik perhatiannya. Dia naik ke truk dan melihat pesawat. Michelle bersembunyi di balik truk, mengira jika itu adalah Howard, tapi bunkernya meledak menyebabkan pesawat berbalik. Saat pesawat semakin dekat, dia menyadari bahwa pesawat itu adalah alien. Michelle kembali ke truk mencari kuncinya. Ketika dia tidak menemukannya, dia pergi ke mobil Leslie, tetapi memicu alarmnya. Michelle bergegas ke gudang untuk bersembunyi, melihat tubuh Leslie di dalam. Dia melihat keluar dan melihat sesosok makhluk datang dari ladang. Michelle mencari kunci di mayat Leslie, tetapi makhluk itu mengintip ke dalam gudang. Michelle akhirnya mengambil kunci dan mematikan alarm, menarik perhatian alien itu untuk kembali ke mobil. Michelle merangkak keluar dari gudang dan berlari ke rumah terdekat. Makhluk itu mendengarnya dan mulai mengejar. Michelle dan alien berhenti ketika suara gemuruh datang dari rumah. Di belakang rumah, pesawat alien mengintai di atas. Melihat pesawat itu melepaskan gas, Michelle mengambil maskernya dan dengan panik memasangnya kembali. Gas tersebut menyebabkan ledakan lain tepat sebelum lewat. Michelle bangkit, mengingatkan makhluk itu untuk menyerang. Dia masuk ke dalam truk tetapi gagal menutupnya. Makhluk itu membuka mulutnya, meraih maskernya, sebelum menarik kembali dengan hasil tangkapannya.
Michelle menutup truk, tetapi truk itu ditarik ke udara oleh pesawat alien. Melihat makhluk besar di atasnya, Michelle tenggelam dalam keputusasaan. Di sampingnya, dia menemukan korek api, memberinya ide. Dia mengambil minuman keras yang berguling di lantai dan membuat bom Molotov. Ketika makhluk itu membuka mulutnya, Michelle melemparkan bahan peledak ke dalam. Alien itu meledak dan menjatuhkan truk. Pesawat alien jatuh dan terbakar di ladang. Michelle terbangun dan keluar dari truk. Dia mengambil waktu untuk menarik napas. Akhirnya memiliki waktu untuk merenungkan situasinya. Dia kemudian melihat mobil Leslie yang rusak, masuk ke dalam dan bersyukur bahwa mobil itu masih berfungsi. Michelle mengemudi pergi, merobohkan kotak surat yang bertuliskan alamat 10 Cloverfield. Radio mobil kemudian menangkap transmisi. Siaran tersebut mengarahkan para penyintas untuk pergi ke Baton Rouge. Ini juga meminta bantuan dari orang-orang dengan pengalaman medis dan tempur, meminta mereka untuk membantu para penyintas di Houston. Michelle menemukan dirinya di persimpangan jalan antara Baton Rouge dan Houston, berpikir tentang jalan mana yang akan dia ambil. Pada akhirnya, dia menuju ke Houston untuk membantu para penyintas berjuang.